Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu sampai hari ini membuktikan Immanuel tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan sudah menyertai sampai jauh ini, kami terus tidak usah khawatir menatap hari esok. Rencana yang baik bukan kecelakaan, yang mulia, yang sedap didengar, itu semua yang Tuhan siapkan bagi kami. Berbicara pada saat ini, biar melalui kebenaran firman-Mu ada nilai tambah. Lewat firman-Mu pemikiran kami dibuka, lewat firman-Mu iman kami bangkit, bahkan lewat firman-Mu ada mujizat kesembuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, merupakan sebuah kehormatan boleh kembali menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu pada hari Minggu tanggal 26 April 2020. Saya akan menyambung seri pengajaran khotbah saya dari minggu lalu dengan tema Be Strong in the Lord. Menjadi kuat di dalam Tuhan. Dengan bertambahnya usia dan bertambahnya waktu membuat dunia ini selalu ada aja problem baik kualitas maupun kuantitasnya. Kita mau gak mau dituntut harus kuat secara jiwani dan rohani. Kalau saya jauh-jauh kalau kita bangun rumah, tentu kita bangun rumah yang kokoh, yang kuat. Bukan cuma menarik penampilannya sehingga ketika datang bencana, gempa bumi, rumah kita tetap solid. Kalau kita bahkan beli barang seperti sepatu ataupun tas, tentu kita menginginkan bahwa tas kita dan sepatu kita yang kuat, bukan cuma warna yang kita sukai. Sama halnya Tuhan juga menghendaki untuk kita bisa kuat secara jiwani dan rohani. Itu membuat kita bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan dan membuat kita tetap maju dalam kondisi situasi yang tidak bersahabat. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkanlah dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Yosua adalah pemimpin muda yang diserahkan jabatan oleh pemimpin sebelumnya yang spektakuler. Membuat begitu banyak mujizat kepemimpinan yang luar biasa, yaitu Musa. Sedangkan Yosua juga di depan harus berhadapan dengan musuh yang besar dan banyak. Dia harus memimpin generasi muda. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Yosua sebelum masuk tanah Kanaan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan nikmati. Kuatkan dan enjoylah. Sampai 4 kali dalam Yosua 1 ayat 6, Yosua 1 ayat 7, Yosua 1 ayat 9, Yosua 1 ayat 18, kuatkan dan teguhkan. Oleh karena Yosua menguatkan dan meneguhkan, akhirnya dia berhasil merebut tanah Kanaan sekalipun musuhnya jauh lebih buas, lebih banyak dan bahkan lebih kuat daripada mereka. Membuktikan bahwa Tuhan menghendaki kita untuk kuat agar kita bisa beruntung kemanapun kita pergi. Ada 4 ciri-ciri orang yang kuat dalam Tuhan. 2 ciri-cirinya sudah saya bagikan di minggu lalu. Dan saya akan melanjutkan 2 ciri-ciri berikutnya lagi. Tapi saya akan mengulas kembali. Yang pertama, ciri-ciri orang kuat dalam Tuhan, dia mampu mengatasi kegagalan. Joel Barna, pendiri Universitas Riset, mengatakan bahwa secara penelitian 1 hari manusia itu bisa gagal 14 kali di kehidupannya. Gagal berkata-kata, gagal bangun hubungan, gagal bertindak, gagal bekerjaan, gagal bangun hubungan, gagal dalam kesucian. Kegagalan merupakan sesuatu yang normal. Yang tidak normal kalau kita tinggal dalam kegagalan. Dia adalah potter kita. Dia adalah penjunan kita. Sama seperti seorang penjunan ketika gagal membentuk sebuah bejana, dia tidak buang. Tapi dia akan bentuk kembali. Menjadi bejana sesuai dengan harapan dan keinginan. Sama dengan Tuhan. Sekalipun kita gagal berkali-kali, Tuhan tidak pernah buang kita. Yang penting di sini kita harus punya niat untuk kembali bangkit. Sebab semua tokoh-tokoh dalam Alkitab yang berhasil, mereka adalah orang-orang yang pernah gagal dalam kehidupannya. Saya sudah sebutkan tokoh-tokoh seperti Daud, gagal, pernah menjadi pembunuh. Dia pernah jadi penjina, tapi menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi kemudian dia jadi rasul, pengkhotbah yang handal. 1 kali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Kita 3.000 kali khotbah belum tentu 1 orang diselamatkan. Saulus adalah seorang pembunuh, pemimpin kepala jihad. Orang-orang Kristen dibantaikan. Tapi dia menjadi seorang rasul, penulis Alkitab Perjanjian Baru terbanyak.
Ternyata orang-orang berhasil, ada orang-orang pernah gagal sebelumnya, tapi mereka tidak pernah tinggal dalam kegagalan. Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang fasik ngalami bencana 1 kali, roboh, tapi orang benar ngalami bencana 7 kali akan selalu bangkit. Itu sebabnya jadilah orang yang kuat dalam Tuhan untuk mampu mengatasi persoalan keterpurukan. Dan yang kedua, ciri-ciri orang kuat dalam Tuhan mampu mengatasi keberhasilan. Orang yang kuat itu bukan cuma mampu mengatasi kegagalan saja, tapi dia waktu ada di atas tetap rendah hati. Waktu di atas dia tetap tahu dari mana dia berasal. Jangan seperti Raja Uzia. Di usia 16 tahun ketika dia masih dimentor oleh Nabi Zakaria, dia hidup takut akan Tuhan, dia hidup benar, dia menjauhkan kejahatan, penyembahan berhala. Tapi begitu dia jadi kuat, begitu dia jadi kaya, dia melupakan Tuhan. Dia bahkan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, bahkan menyembah berhala. Dan akhirnya dia kena kusta dan dia diasingkan oleh keluarganya dan bahkan oleh seluruh bangsa Israel. Orang yang mampu mengatasi keberhasilan adalah orang yang tetap rendah hati ketika di atas. Sebab orang yang rendah hati akan solid, sedang orang yang sombong tidak akan pernah ada yang solid. Dan kedua, kita belajar juga minggu lalu, ciri-ciri orang mengatasi keberhasilan, dia tetap selalu berjaga-jaga. Justru semakin tinggi, angin semakin kencang, badai semakin kuat. Kalau kita berhasil, jangan kita lengah. Tetap kita harus waspada, tetap kita harus jaga-jaga. Karena orang seringkali jatuh bukan karena lubang yang besar. Orang jatuh karena lubang yang kecil. Orang tersandung bukan karena batu yang besar. Orang tersandung karena batu yang kecil. Itu sebabnya ciri-ciri orang berhasil, dia tetap bisa berjaga-jaga sekalipun dia ada di atas. Dia tetap tidak bermain-main dengan api ataupun dosa. Yang ketiga, kita juga belajar ciri-ciri daripada orang yang mampu mengatasi keberhasilan. Dia mudah berbagi. Dia murah hati. Dia gak menyimpan kekayaannya untuk diri sendiri. Tuhan mau kita tuh jadi pengelolanya. Kalau dipercayakan berkatnya, atur baik-baik. Mana yang untuk bagian kita, nikmati 60%. Mana yang kita investasikan untuk masa depan kita. Untuk kita bisa nabur lebih banyak lagi ke depan. Mana yang kita tabur bagi yang lain. Mana yang kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan kita lupa. Kalau kita bijaksana mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, maka kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Dan yang ketiga, hari ini kita belajar ciri-ciri orang yang kuat dalam Tuhan. Dia mampu mengatasi kepahitan. Mampu mengatasi kepahitan. Kita gak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa mencegah agar burung jangan bersarang di kepala kita. Artinya apa? Kita gak bisa mencegah orang ngomongin kita. Karena itu haknya. Orang melukai kita. Karena itu haknya. Tapi kita bisa mencegah agar pahit jangan bersarang di hati kita. Kalau sampai kita mengizinkan burung bersarang di kepala kita, betapa malangnya hidup kita. Sama halnya. Kalau kita mengizinkan pahit ada dalam hati kita, betapa malangnya hidup ini. 1 detik Anda menyimpan pahit, 1 detik Anda kehilangan nama siapa. 1 hari Anda menyimpan dendam, 1 hari Anda kehilangan sukacita. 1 tahun Anda menyimpan dengki, 1 tahun Anda kehilangan damai sejahtera. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, kalau kau berdoa, bereskan terlebih dahulu kalau ada ganjalan di hatimu. Sebab kalau ada ganjalan di hatimu, kau masih berdoa, maka ada penghalang, ada selaput, sehingga doa kita sulit untuk menembus surga. Matius 6 ayat 14, karena jikalau kau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kata mengampuni itu dalam bahasa aslinya melepas, to release. Kata tidak mengampuni dalam bahasa asli yaitu menahan, to hold. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, ketika kamu melepaskan anugerah kepada orang lain, pengampunan,
maka surga akan melepaskan anugerah. Ketika kamu melepaskan kebaikan, maka surga akan melepaskan kebaikan. Sebaliknya, ketika kita menahan anugerah, maka surga akan menahan anugerah. Ketika kita menahan kebaikan, maka surga menahan kebaikan. Jadi kenapa langit berubah jadi tembaga? Kenapa tanah berubah jadi besi? Apa yang kita kerjakan di bumi tidak pernah ada hasil. Apa yang kita doakan sepertinya tidak pernah ada manfaatnya. Sepertinya telinga Tuhan jauh daripada kita. Seperti tangan Tuhan tidak pernah terulur. Karena ada pahit. Karena kita menyimpan kepahitan. Kita menahan anugerah. Barang siapa melepaskan kebaikan, Tuhan akan melepaskan kebaikan. Barang siapa melepaskan anugerah, surga akan melepaskan anugerah. Tapi barang siapa menahan anugerah, maka surga akan menahan anugerah. Surga akan menahan kebaikan. Bapak Ibu, mengampuni itu bukan sebatas di perkataan. Tapi mengampuni itu harus disertai dengan perbuatan. Karena mengampuni dengan perkataan baru 50% pengampunan. Tapi ketika kita mengampuni dengan perbuatan, itu yang namanya 100% pengampunan. Cerita Yesus ketika di Taman Getsemani lagi berdoa, dia ditangkap sama 3 kelompok besar, ahli Farisi, imam kepala, ahli Saduki, dan tentara Romawi. Mereka semua menudingkan maki-maki kepada Yesus. Seorang murid Yesus yang berapi-api tidak bisa terima gurunya dimaki-maki. Akhirnya Petrus mengambil pedang dan membacok telinga prajurit Romawi. Melihat kejadian demikian, Yesus tidak memberikan aplaus, tepuk tangan kepada Petrus karena membela gurunya. Melainkan Yesus menegur Petrus, Petrus masukkan kembali pedang dalam sarungnya. Kenapa? Kalau pedang gak dimasukkan dalam sarungnya, takutnya telinga di sebelah dibacok, menyakiti orang lain lagi. Jadi langsung Yesus menjadi penengah, menjadi pembawa damai. Dan mereka masukkan pedangmu dalam sarung. Dan yang dilakukan sama Yesus adalah hal yang luar biasa. Dia dimaki-maki sama tentara ini. Dia dihina, diolok-olok, direndahkan sama tentara ini. Petrus marah, bacok telinga prajurit Romawi ini. Tapi yang Yesus lakukan adalah ketika telinga itu yang sudah dibacok, dia ambil dan dia tolong, dia pasangkan kembali. Dia sembuhkan tanpa jahitan. Telinga orang itu berfungsi kembali. Satu gambaran kalau mengampuni itu bukan cuma sebatas perkataan. Tapi mengampuni disertai dengan perbuatan. Bagaimana ketika musuhmu mengalami musibah. Orang yang pernah menikam engkau dari belakang, mengkhianati engkau, ternyata akhirnya bankrupt. Apakah Anda lipat tangan atau Anda turun tangan? Tapi kalau kita bisa turun tangan, itu ciri-ciri orang yang mengampuni. Kita gak pernah bisa menghindar dari yang namanya diomongin orang, disalahin orang, dikhianati orang. Tugas kita bukan ngomongin orang itu. Tugas kita bukan jahati orang itu. Tapi tugas kita adalah harus mampu membalas kejahatan dan kebaikan. Ketika kita mampu membalas kejahatan dan kebaikan, itu yang namanya pengampunan. Kalau kita berbuat baik kepada yang baik sama kita, orang gak bertuhan bisa lakukan. Orang dunia bisa lakukan. Orang yang berdosa dan bahkan bikin kejahatan tetap juga bisa lakukan. ISIS juga berbuat baik sama orang yang baik sama dia. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita harus berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Ketika kau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Artinya kita harus mampu bisa mengampuni dan kemudian berbuat baik. Ketika kita mampu mengampuni dan berbuat baik, apa yang terjadi? Maka hatimu sembuh. Jadi mengampuni itu bukan cuma menyembuhkan orang. Mengampuni itu menyembuhkan hati kita. Jangan pernah berperang sama saudara kandungmu, sama orang sekelilingmu. Kalau kita pergi ke Kamboja, kalau ada short break, kalau kita punya waktu liburan singkat 2 malam 3 hari, kita pergi ke Kamboja, kita akan mengunjungi 2 situs. Situs pertama Candi, di mana pernah dibuat film Tomb Raider oleh Angelina Jolie. Setelah kita mengunjungi candi tersebut, kita ke belakang akan mengunjungi satu situs yang kedua, yaitu situs Civil War atau perang saudara. Guide itu menjelaskan
pada waktu zaman komunis menguasai Kamboja. Komunis ini mengambil anak-anak kecil, adik-adiknya, dan anak-anak dari orang tuanya. Dan kemudian dimasukkan dalam camp komunis dan dilatihnya untuk menjadi petempur, untuk menjadi pembunuh, untuk menjadi pemberontak. Dan kemudian setelah dilatih begitu besar, dewasa, kemudian dikembalikan untuk bertempur dengan saudara kandungnya, kepada kakaknya dan orang tuanya. Waktu mereka bertempur, kakaknya tahu ini adikku. Orang tuanya tahu ini anakku. Jadi gak melawan, tapi adiknya terus menyerang. Sebagian besar banyak yang mati. Sebagian besar juga masih hidup, tapi tangannya gak lengkap. Kakinya buntung, bahkan separuh badan juga buntung. Karena perlakuan anaknya dan adiknya. Dan begitu perang saudara itu berakhir, adik-adik dan anak-anak ini merasa menyesal. Karena dia melukai dan membuat cacat saudara kandungnya. Guide itu menangis sama meneteskan air mata di depan patung Civil War di Kamboja. Dan dia beri pesan, jangan pernah sekali-kali kau perang dengan saudaramu. Karena peperangan ataupun perlawanan itu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Hanya mengundang traumaritik yang tidak pernah terlupakan. Jadi sebelum saudara kandungmu, temanmu, mungkin oposisimu terluka, kita jadi menyesal. Mari, jangan pakai hati kita yang terbatas. Pakailah hati Tuhan yang tidak terbatas. Lanjutkanlah, ampuni. Lanjutkanlah, berkati. Lanjutkanlah, doakan. Lanjutkanlah, kasihi. Saya percaya Galatia 6 ayat 9. Janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, engkau akan menuai jika engkau tidak menjadi lemah. Maka kita akan lihat hasil. Orang itu berubah ketika kita tidak jemu-jemu, ketika kita nggak tawar hati menabur kebaikan, pengampunan buat orang itu. Luar biasa. Hidup kita akhirnya bisa menolong orang-orang tersebut pulih dan hati kita pun pulih. Jangan jadi lebah, Bapak Ibu. Lebah itu binatang kecil. Tapi binatang kecil ini sangat membahayakan. Dia punya senjata satu di bagian belakangnya, sengatnya. Tapi tahukah Bapak Ibu, ketika lebah menyengat kita, dia melukai kita, ternyata dia melukai untuk bunuh diri. Ketika dia melukai kita, sengatnya patah. Tidak lama setelah itu lebah itu mati. Jadi dia melukai kita, bikin kita bengkak, memar, merah. Tapi lebah itu mati. Kitanya diobati sembuh. Nah, saya cuma lihat gini. Orang gak bisa mengampuni orang lain itu cenderung suka melukai yang lain. Maka yang terjadi ada lagi. Orang yang dilukai kalau mengampuni sembuh. Tapi orang yang melukai hidupnya gak tambah baik. Kalau kita gak mau tambah buruk yang kita perlakukan. Nah, jangan jadi lebah. Jadilah orang yang suka mengampuni. Karena itu bukti yang ketiga. Orang yang kuat dalam Tuhan. Yang keempat, ciri-ciri orang kuat dalam Tuhan yang terakhir, mampu mengatasi kehilangan. Mampu mengatasi kehilangan. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima keadaannya. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima keadaannya. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima kekurangannya. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima kekurangan. Mungkin tahun ini adalah tahun paling menyakitkan dalam hidupmu. Kau kehilangan orang kecil kau cintai. Kau kehilangan pekerjaanmu. Kau kehilangan bisnismu. Mungkin kau kehilangan asetmu. Tapi belajarlah untuk menerima kenyataan. Sekalipun sulit untuk dimengerti. Karena saya percaya Tuhan sedang membentuk kita untuk kita mampu dan kuat mengatasi kehilangan. Saya teringat seorang yang di Alkitab yang mampu mengatasi kehilangan bernama Ayub. Saya ceritakan pada kita semua. Yang pertama, Ayub adalah orang terkaya di zamannya. Yang kedua, Ayub adalah orang yang sehat di zamannya. Yang ketiga, Ayub adalah orang yang punya keluarga yang besar. Dengan anak 7 laki-laki dan 3 perempuan. Tapi siapa yang menyangka? Dalam satu hari 24 jam. Iblis datang dalam bentuk force major bencana alam.
membuat 10 anak Ayub ketika bikin pesta outdoor di luar. Mereka harus ditelan oleh longsor, tenggelam dalam perbumi dan bernapas dalam kubur. 10 anak Ayub mati. Tidak ada satu pun yang hidup. Siapa yang menyangka 1 ke 24 jam yang sama iblis datang dalam bentuk penyakit, mengambil kesehatan Ayub sehingga dia borong di mana-mana. Dan orang gak bisa bertahan berdekatan dengan Ayub karena baunya sangat busuk, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Dan yang ketiga, kronologis kehidupan Ayub. Ayub adalah orang yang terkaya di zamannya. Tapi siapa yang menyangka iblis datang dalam bentuk teroris, mengambil semua aset dan harta benda Ayub. Sehingga Ayub yang kaya dari Ayub yang super miskin, melarat. Tapi yang menarik adalah Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Bahkan Ayub 1 ayat 22. Bahwa dia mengambil waktu untuk memuji Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat curang. Saya kasih informasi. Secara ilmu psikologis, pada waktu seseorang kehilangan harta bendanya, titik stresnya itu dari 0 sampai 60%. Yang kedua, secara ilmu psikologis, pada waktu seseorang kehilangan kesehatannya, titik stres itu dari 0 sampai 80%. Yang ketiga, secara ilmu psikologis, pada waktu seseorang kehilangan orang dicintainya, titik stres itu dari 0 sampai 100%. Jadi Ayub bukan cuma kehilangan harta benda, Ayub kehilangan kesehatan, Ayub kehilangan orang dicintainya, yaitu 10 anaknya. Kalau Anda jadi Ayub, pasti kita udah tinggalkan Tuhan, udah gak ada ibadah lagi, udah gak ada Tuhan lagi, pasti kita udah kecewa. Tapi saya belajar dari Ayub, Ayub justru datang kepada Tuhan, dia memuji dan bersyukur. God is good all the time, God is good. Istrinya gak bisa menerima. Sambil berteriak, Ayub, buat apa lagi kau jawab Tuhan? Buktinya, Tuhan dah lindungi anak kita. Buktinya, dia biarkan kita miskin. Buktinya, penyakit bunda sembuh. Ayub berkata, dalam hidup ini, ada waktu kita menabur. Ada waktu kita menuai. Ada waktu kita berkumpul. Ada waktu kita berpisah. Ada waktu kita terima laba. Ada waktu kita mengalami kekurangan. Ada waktu kita sehat. Ada waktu kita sakit. Tuhan pasti bisa memberikannya kembali untuk kita. Akhirnya Ayub bersama istrinya mulai belajar bersyukur dan menyembah Tuhan. God is good all the time. All the time God is good. Ketika Ayub bisa mampu mengatasi kehilangan, apa yang terjadi? Tuhan menggantikan keadaan Ayub jauh lebih baik dan bahkan 2 kali lipat. Dulu Ayub punya anak 7 laki-laki biasa-biasa. 3 anak perempuan biasa-biasa. Tuhan gantikan 7 anak laki-laki paling ganteng sedunia. Dan 3 anak perempuan paling cantik sedunia. Dulu Ayub punya 7.000 domba. Habis semua. Lenyap, diambil sama teroris. Tapi Tuhan gantikan menjadi 14.000 domba. Persis 2 kali lipat. Dulu Ayub punya 3.000 onta. Begitu dia mampu mengatasi kehilangan, Tuhan gantikan menjadi 6.000 onta. Dulu Ayub punya 500 sapi. Tapi begitu dia bisa melewati masa Mahapahit, Tuhan gantikan jadi 1.000 sapi. Dulu Ayub punya 500 dongki keledai. Tapi begitu dia bisa melewati masa Mahapahit, Tuhan gantikan jadi 1.000 keledai. Pas 2 kali lipat. Mungkin tahun ini kita kehilangan pekerjaan. Tahun ini kita kehilangan orang kita cinta. Tahun ini kita bahkan kehilangan bisnis. Tahun ini kita kehilangan aset. Tahun ini mungkin kita akan mencapai target. Tahun ini mungkin kita mengalami musibah. Saya mau katakan, jangan menangisi tentang keadaanmu. Karena itu tidak akan pernah membuat kebaikan dalam hidupmu. Ketika kita belajar menerima kenyataan, sekalipun sulit dimengerti, dan kita mulai datang kepada Tuhan dan berkata, God is good all the time God is good. Pasti Tuhan mampu memberikan ide yang baru. Pasti Tuhan sanggup untuk menggantikan yang terbaik. Pasti keadaan kita ke depan jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada sebelum-sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan
Di mana kami menjadi orang yang kuat dalam Tuhan. Kuat secara rohani dan jiwani, bukan cuma kuat secara fisik. Yang pertama, ciri-ciri orang yang kuat dalam Tuhan, dia mampu mengatasi kegagalan. Yang kedua, mampu mengatasi keberhasilan. Yang ketiga, mampu mengatasi kepahitan. Yang keempat, mampu mengatasi kehilangan. Ketika kami mampu mengatasi 4 hal ini, Tuhan pasti memulihkan keadaan kami. Dan kami yang sudah dipulihkan, Tuhan pasti membuat segala sesuatu menjadi jauh lebih indah. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik. Itu sebabnya yang kami perlu lakukan adalah kami perlu lakukan bagian kami, maka Tuhan akan lakukan bagianmu. Dan ketika kami melakukan bagian kami, maka kami akan melihat apa yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terdengar, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami lihat. Itu semua Tuhan siapkan bagi kami yang mengasihimu. Di dalam nama Yesus, berkati setiap umatmu tanpa terkecuali.